Alhamdulillah ya Kang Hakim bisa ketemu dan silaturahmi kembali sama Pak Haji Aceng yang di video sebelumnya beliau itu sudah meninggal selama 12 hari di dalam kubur lalu hidup kembali. Dari cerita Pak Haji Aceng ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmahnya ya, terutama mengingatkan kita akan kematian. Dan ada cerita lagi dari Pak Haji Aceng yang belum diceritakan karena kemarin tuh keburu larut malam ya Pak Haji ya, keburu larut malam. Jadi mungkin takdir dari Allah juga ya Pak Haji ya, kita dipertemukan di hari ini setelah Lebaran Idul Adha. Oke, boleh Pak Haji diceritain atau di mana kita ceritanya, di sini atau di mana Pak Haji? Di dalam rumah. Permisi ya, Teteh permisi. Mohon atur nuhun. Assalamualaikum. Nah, di rumah Pak Haji Aceng sendiri ya teman-teman bisa kita lihat ini banyak sekali foto dari Paduka Presiden Soekarno. Berarti Pak Haji itu fansnya Presiden Soekarno atau gimana Pak Haji? Iya, soalnya kan harus ini sudah sembuh 6 bulan harus nanam ini RI ke-1 kata 9 disuruh wali ya, disuruh wali kan 9 di mimpi itu. Makanya saya itu 9 1 2 3 4 sama 9 aja semua. Jadi setelah meninggal itu Pak Haji dianjurkan untuk menaruh foto Presiden Soekarno sebanyak 9. Iya. Oke. Soalnya Pak Haji dikasih anak. Kasih anak begini, anak ini harus diambil di sana di pacuan kuda. Jauh berarti Pak Haji. Makanya diambil Pak Haji. Diambil. Wah, yang kayak begini. Yang apaan ini? Ini nggak takut tuh kuda pada lari, nggak takut. Terus ngambil ini, mitanya keluar dari tanah begini. Dan di sini juga ada foto Pak Haji Aceng. Ini foto Pak Haji Aceng waktu muda ya Pak Haji ya. Tahun berapa ini foto yang ini? Yang mana? Yang ini, maaf yang pakai kacamata. Yang ini sesudah meninggal. Oh, kalau yang sebelum meninggal berarti yang mana? Gemuk, agak gemuk. Oh, yang ini. Dan waktu Pak Haji Aceng meninggal tuh usia berapa tahun? Pas remaja ya Pak Haji ya? Remaja 20 tahun. 20 tahun dan kejadiannya tahun 1980. Jadi memang udah 46 tahun yang lalu. Mungkin para saksi atau misalkan yang ikut gali kuburan Pak Haji Aceng sekarang sudah pada wafat, sekarang sudah pada meninggal. Dan ini Pak Haji, saya tuh penasaran sama cerita Pak Haji. Mungkin penonton juga sama, banyak yang penasaran cerita setelah hidup kembali. Nah, mungkin boleh Pak Haji ceritakan, kan kata orang tua Pak Haji tuh waktu kemarin sempat cerita sedikit ya Pak Haji ya, katanya udah hidup lagi anak tapi kayak nggak berguna atau gimana gitu kan. Boleh diceritain Pak Haji? Boleh, Sambil duduk, ayo nggak apa-apa Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji ceritanya tuh setelah Pak Haji hidup kembali didoakan oleh 9 kiai ya Pak Haji ya? Setelah digali atau gimana? Iya, setelah digali. Enggak, setelah digali kan Pak Haji hidup kembali. Masih mati. Jadi sudah digali gitu ya? Enggak, sesudah digali kan Pak Haji maksudnya gini, ada kiai kan yang 9 itu datang ke sini berdoa. Udah, itu kan udah cerita. Udah. Nah, setelah itu kan kata Pak Haji itu, katanya kata orang tua Pak Haji, anak saya itu udah hidup kembali tapi kayak nggak ada berguna, nggak bisa jalan atau gimana atau yang itu. Nah, begitu saya udah hidup kembali, jarak 3 bulan, 90 hari, 3 bulan. Jadi ke atas aja yang hidupnya, dari pantat ke atas, ke sini lembek aja, lemes aja, lemas, nggak ada tenaga. Jadi kayak lumpuh itu, lumpuh. Berapa lamanya? 3 bulan lagi. 3 bulan? Iya, 3 bulan hidup dari pantat ke atas. 3 bulan ini sampai sembuh 3 bulan. Jadi lumpuh total ya Pak Haji. Selama kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan? Ya, 3 bulan sembuh ke sini, dari pantat ke atas sembuh. Pengen makan, nunggu adik-adik pulang sekolah, kan di atas disimpannya nggak bisa berdiri kan? Nggak bisa berdiri sama sekali ya Pak Haji ya? Iya, nggak bisa berdiri. Nah, lumpuh 3 bulan. Nah, baru bapak itu cerita kesal, punya anak hidup untuk apa, hidup tidak berguna katanya, hidup jadi ke bawahnya lumpuh, jadi nggak bisa jalan, untuk apalah, daripada begini mah
dulu aja terus aja meninggal kata bapak. Mending gak usah digali lagi Iya gitu. nggak usah digali lagi kata bapak. Tapi mama ibu saya ya sabar. Bilangnya ayah kan ke bapak ke suami itu kan ibu saya itu ya jangan bicara begitu, sabar, mungkin nanti ada jalan keluar katanya. Sabar aja. Wah saya mau pergi sekarang juga pagi-pagi mau kerja. Teh duduk-duduk aja tenang ya, saya mau kerja karena papa terlalu pagi, biasanya jam 7 sekarang jam 6 juga belum mau berangkat ya, mau berangkat kerja dia berangkat. Nah disitulah kenapa ini jadi cerdik nih. Itu diketahui bapak saya itu bukan naik mobil biasa kerja, naik mobilnya bukan ke sana, bukan naik mobilnya kenapa bukan ke selatan tapi ke barat ya, ke barat. Jadi Pak Haji itu seakan-akan kayak mempunyai penglihatan mata batin. Iya, jadi tahu, jadi bisa tembus pandang gitu. Oh gitu. Pas biasa pulang jam 5, nah kita pulangnya jam 6 maghrib pulangnya, pas hujan lagi, nah begitu pulang. Kenapa pulangnya biasa jam 5 sekarang jam 6? Nah kata bapak macet di jalan. Apa gak percaya, jangan ngomong begitu, saya masih marah sama kamu, untuk apa kita berguna, saya mau ditendang saya itu sama bapak. Jangan pak, saya ditendang nanti saya bagaimana, saya lebih parah. Jangan. Ternyata udah calling di jalan raya, turun di mobil itu bertiga. Bapak itu sama bawa dukun tuh, 2 orang tuh, bertiga. Nyari dukun berarti untuk obatin Pak Haji. Bekerja. Jadi dukun, yang satu katanya dari Bojong Gesik Majalaya katanya, yang satu lagi dari itu yang jalan baru itu, di daerah jalan baru Ranca Ekek katanya, Ranca Ekek dibawa ke sini. Yang Ranca Ekek kayak pesilat, yang Majalaya kayak kiai gitu, kayak kiai. Cuman kiai kan pakai peci, itu mah pakai ikat, pakai udang ya gitu, ikat kayak adat Sunda kayak gitu. Ya kayak gitu, kayak Sunda. Nah ini kayak gini, gimana? Nah saya di sini nih, untuk di sini nih, ini pintu keluar, pintu masuk. Kayak gini, begini kan habis hujan. Yes, sepatunya lumayan bagus lah sepatunya. Nah, tapi pas buka sepatu, ini buka pintu, masukin sepatu ke sini Pak, dan sepatu mau dibawa ke rumah aja lah, takut ada yang ambil, ya simpan aja di belakang itu. Ini saya duduk di sini, nah kelihatan sama dia di sini sampai kotor, ini sarung saya sampai kotor. Jadi sama 3 dukun tersebut, Pak Haji Aceng lagi duduk dekat pintu itu nggak kelihatan sama 2 itu, nggak kelihatan. Nah batin mulai bekerja, batinnya. Nah ini bukan mau batin, ini mau niaya. Nah Pak, mana itunya? Bu, mana pasiennya? Mbak bisa berdiri itu di pintu masih berdiri. Masuk aja, masuk itu lagi duduk. Mana ini pegang ke sini? Mana? Itu yang dipegang itu bukan tangan kursi. Ini pundaknya gitu. Nah, cuman kata mamanya, kata ibu saya, coba senam bapak-bapak istighfar. Cuman istighfarnya jangan istighfar pendek, istighfar panjang. Masih ingat sampai sekarang. Jangan astagfirullahaladzim, tambah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia nggak bisa, cuma ngikutin aja mama. Akhirnya ditutup, pas kelihatan masanya. Baru minta maaf. Cuman Pak dia begini, ya udah jangan minta maaf pada saya. Minta maaf pada yang kuasa. Kamu salah. Itu aja. Jangan banyak ngomong. Kalau pasien itu yang pakai pakaian kayak pesilat itu, turun, di kursi turun. Nggak bisa turun kan, ini diangkat, duduk di kursi diangkat, mau ke bawah diangkat. Pak angkat Pak, kalau Pak angkat turun. Dan sudah diturunkan itu, coba luruskan, nggak bisa. Cuman kayak begini aja, nggak bisa lurus gini. Jadi nggak bisa. Jadi seperti gambaran waktu Pak Haji Aceng di dalam kubur yang posisinya sedekuk kayak gitu ya. Jadi sampai 6 bulan kemudian tuh nggak bisa lurus kan gitu. Nggak bisa.
nggak bisa gini aja, nggak bisa gitu, nggak bisa lo kita nggak bisa. Nah kan sama bapak pakai apa lo, kalau dulu mah, waktu dulu mah, nah duyungson, ada duyungson anget tante, nggak kayak sekarang banyak. Yang dulu mah cuma ada satu duyungson ini anget, baru sedikit-sedikit bisa begitu. Nah yang satu pegang ini, pegang jari kaki yang pesilat, yang satu lagi yang kayak kiri pegang jari kaki yang kiri, pegang jari kaki. Ini saya mau diapain? Mau diobatin. Nah sama saya mah pasti sembuh, bilangnya begini nih, kata yang pesilat itu ya, kita kalau sama saya pasti sembuh. Nah ini telunjuk saya langsung begini, tadi ditahan-tahan nggak bisa nahan. Pak jangan ngomong gitu Pak. Bilang pasti bukan manusia Pak, Allah Subhanahu Wa Taala Pak yang bilang pasti. Nah satu lagi bakal, katanya bakal sembuh sama saya, bakal dengan pasti sama, bukan punya manusia, punya Tuhan yang kuasa. Oh jangan banyak ngomong. Nah baru matanya kedip-kedip dua-duanya, paling satukan katanya energi. Kadang-kadang biarpun paling nggak ngomong juga. Jadi Pak Haji Aceng bisa mendengar suara hati orang. Ya kedengaran. Nah kita gimana? Perhadapan duanya tadinya begini. Coba Haji teh jadi berapa begini? Begini dulu, yang satu ini dulu. Oh, ada sinar merah tuh saya. Kelihatan sinar merah tuh sama bapak sama ibu mah. Sama ada nggak kelihatan, ada merah ngegulung kayak bola pemain bola. Nah udah kesini, aduh. Nah, ada yang kita malaikat rokib dengan aktif diikuti sampai sekarang. Nah, tahu bunga. Sale is live. Fun fact. Ya kan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Udah sesak napas. Sekali lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Keluarlah. Cetuk kedua-duanya itu orang itu dua-duanya. Akhirnya pamit. Pak, takut hujan lagi, saya pamit. Kata bapak silahkan Pak. Pak, Ma, jangan dikasih ampok. Kamu jangan begitu. Kata mama, jangan begitu. Udah mengobati kamu. Jangan dikasih, bukan mengobati itu. Membunuh. Tetap aja mama, tetap sayang ke orang itu berpun jahat. Kasih ampok satu-satu. Pas keluar ambil sepatu keluar. Pas narik sepatu di luar, dua-duanya pada batuk. Pak, jangan keluar, Bapak celaka. Apa? Tadi nggak kelihatan Pak, ada kayak bola itu, kayak api. Enggak. Nah sekarang ada tuh. Sekarang keluar sama bisa mulut masing-masing. Kenapa jangan? Nah kalau jangan keluar. Besok aja subuh keluar. Sudah dari masjid. Ya akhirnya Bapak dengan mama itu nunggu sama saya pulang dari masjid subuh. Coba sentral. Kan dulu mah nggak ada penerangan, nggak ada listrik di daerah ini, belum ada listrik belum. Nah senter, darah kalian, darah gede-gede hidup darah itu. Kayak apa? Kayak yang melahirkan bukan ada itunya belum. Jangan itunya balinya tuh. Oh Bali. Keluar, orangnya udah pergi tapi keluar itu. Ini mau dikemanakan ini? Pak, dicarikan ke atas Pak, apa aja lah Pak, kertas atau deluang apa aja, cepet carikan Pak, takut ini menghilang ke sini. Buat pas dulu sama pintu, buka pintu, bakar, ya sudah nyala, persis kayak kita bakar sate, kayak bakar sate. Soalnya kan ini tidak jahat Pak. Kita itu ilmu hitam. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya ya teman-teman dari kisah Pak Haji Aceng ini. Kita jangan percaya sama yang namanya dukun. Jangan. Ada yang namanya ahli hikmah, ada yang namanya dukun. Kalau yang namanya dukun itu udah menduakan Allah. Karena bahasanya kayak tadi, tenang, sama saya yakin pasti sembuh. Itu yang namanya dukun. Sudah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan yang namanya ahli hikmah atau pengobatan tradisional, saya hanya sebatas pelantara ya kan, yang menyembuhkan
penyakit bapak ibu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan juga mungkin kalau misalkan sama ahli hikmah itu dikasihnya amalan atau wiridan yang diamalkan oleh kita setiap habis sholat yang 5 waktu. Kalau yang dukun udah nih kasih ini nanti juga sembuh. Padahal ujung-ujungnya nggak sembuh-sembuh. Itulah dukun. Seperti itu ya Pak Haji ya. Nah ini hikmah dari Pak Haji Aceng. Sudah itu, nah bapak duduk, mau apa? Duduk, bapak duduk. Bapak harus sabar, harus tawakal pada yang kuasa. Biar saya begini juga kaki nggak bisa jalan, cuman hidup dari pantat ke atas. Tapi saya sabar, tahu orang nggak ada marah, nggak ada. Biarpun dari pagi ini udah jam 8 pingin makan, adik saya kan istirahatnya jam 10, nunggu aja ada saya dan nyimpen nasinya di atas, jadi tidak kayak ini gitu. Oh tidak terjangkau. Ya, tidak terjangkau. Jadi memang setelah Pak Haji Aceng meninggal dunia itu setelah 12 hari di dalam kubur banyak sekali ujiannya. Iya. Ujian yang pertama memang bisa bernapas, memang Iya. bisa melihat, memang bisa bicara, tapi hanya setengah. Dari pantat ke atas ya Pak Haji ya. Dari pantat ke bawah ini seperti mati, tidak bisa gerak. Itu maaf Pak Haji, yang dari pantat ke bawah bisa bergerak lagi selang beberapa lama atau beberapa bulan setelah itu. Nah 3 bulan lagi deh. 3 bulan, berarti totalnya 6 bulan ya Pak Haji mengalami sakit itu. 6 bulan. Tadi sabar, tenang aja sabar. Kamu itu udah 2 bulan setengah masih lumpuh. Pengobatan apa? Kata dijahe segala macam apa? Mau kadang-kadang ada yang ngasih herbal segala digosokin di macam-macam pas. Nah ini Allah Subhanahu wa taala belum ngejodohin. Tenang aja sabar. Masih menguji ya, Pak Haji ya. sekarang begini nih. Ini sekarang hari apa ini? Hari apa ini Pak? Mana hari apa ini? Hari Kamis. Oh hari Kamis. Ntar malam bangunin 11:30 ya malam. Mau apa? Mau sholat. Mau kasih pada yang kuasa. Kalau bapak nggak sabar, saya mah pas sabar. Wah sekes apaan nih? Harus percaya. Tidak mustahil Allah, kata Allah pun jadi. Lihat aja. Oh udah jam 11 bangun katanya. Bangun udah jam 11 malam dah bangun. Ambilkan air ke baskom. Pakai handuk kecil. Disepon aja dah, nggak kuat dingin. Cuma sejadah. Nih, kiblatkan Pak. Dan paling takut ketika kalian gila, bisa Kiblatkan. Pinjam ke PA. Oh tak, kamu nggak suka ke PA, karena sekarang suka ke PA. Ya pinjam aja sekarang sebentar aja ke PA. Pinjam yang punya bapak ke PA. Udah kiblatan, udah angkat, simpen. Nah udah kiblat. Bapak nggak masuk lagi ke kamar, bapak juga saya sendiri. Pak lupa tasbihnya mana Pak? Mengajar kepada yang kuasa. Berarti meminta kepada Meminta yang kepada yang kuasa. Bapak Haji Aceng berzikir dan juga bersolawat ya Pak Haji ya. Ya Allah, kalau seandainya saya mau disembuhkan, disempurnakan, disembuh segala-galanya sembuh, badan, kaki semua sembuh, bisa jalan seperti biasa. Terima kasih Bang. Ya Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Biasa. Ya umpamanya mau diambil lagi, kalau saya silahkan. Bagi ridho ikhlas kita Allah. Berarti udah sumerah diri ya Pak Haji. Iya sumerah. Pasrah silahkan. Jam-jam ini tuh sekarang udah pasti jam 12. Kalau mau disembuhkan malam ini, ya Allah kasih obatnya harus pakai apa? Itu begitu. Benar. Begitu benar. Pas jam 12 tepat, lihat jam dinding jam 12 tepat ada suara. Tapi dua-duanya ada ngomongnya. Sama nih suaranya. Sama suaranya empuk. Bagus suaranya. Suara merdu gitu suaranya dua-duanya merdu ini. Umat kalau pingin waras carikan beti ini, carikan beti apa beti beti buat anak sakit tuh. Seperti apa maksudnya Pak Haji? Obat atau apa? Itu kan beti pohon ada betian. Ya, pokoknya pohon itu aja ya. Mungkin Pak Hajinya lupa lagi ya.
Ya, peti apa? Oh, peti suliga. Carikan peti suliga dengan panglai. Untuk yang wangi itu panglai itu, yang wangi. Nanti dicuci, diparut, digabungkan dengan suliga. Kalau suliga kalau nggak tahu, tolong ke orang adanya di mana suliga itu di makam-makam. Biasa pakai apa? Tunggul makam kan. Ini batu, pakai suliga, suliga langsung jadi. Daunnya kayak sapu gini. Nah, itu mungkin jenis pohonnya atau jenis Kalau petinya obatnya ya, obat penawar buat Pak Haji ya. Nah, kalau petinya seliga itu seperti sagu, seperti wortel ya, sagu atau wortel panjang gitu. Oke, lanjut Pak Haji. Setelah itu berarti langsung sembuh atau gimana? Diambilkan sama orang-orang gitu. Ini benar-benar kita berikan. Tapi di dalam tubuh mungkin Pak Haji juga ngasih perasaan buat toko. Terima kasih. Diambilkan dimakan, tumpang lainnya diambilkan sama mama, diparut, dicuci dulu parut. Nah, sekarang jam berapa lihat? Udah nggak kelihatan jam, karena kan terhalang sekatan ini rumah. Oh, sekarang tuh jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tapi pingin Jumatan. Baru jam 9. Biasanya Jumatan di sini aja. Pasang sejadah di sini di rumah. Kamu mau ke masjid? Kenapa bukan masjid, kan lumpuh. Sekarang kan waras itu teman saya berarti ya. Kan waras mana itu parut itu seliga sama panglai itu dipiring. Coba kasih kan simpan di sini nah, di sini simpan di sini. Ini udah kesini kan. Tolong ini harus basah ke kaki dua-dua, tolong ini sama mama ini tolong ke pantatnya, tolong. Baringkan sajadahnya di ini nih, baringkan begini goyang nih, kaki yang kanan begini digoyang jadi goyang, tenaga. Ini ada tenaga goyangnya. Bangun tidak pakai tahan lagi. Bangun mama kemana? Gua lagi nyuci di MCK. Mama nyuci. Nyuci dulu saya MCK ya. Baju kamu nyuci agak jauh MCK. Ini godaan kepada baju itu pin ngompol gak kuat. Biasanya di kaleng tempolong tuh. Jadi malu ngeliat tempolong. Malu ngeliat tempolong. Mau angkat. Bisa angkat. Jalan langsung aja ke sana, ke MCK yang kali itu dekat masjid itu di depan. MCK buka baju bisa, buka celana bisa, mandi aja di situ. Lama tuh mandi lama. Biar nggak ada sabun juga, mandi aja. Kosok mandi. Di sini nyari, di rumah nyari. Kenapa hilang lagi katanya? Kemana sih? Hilang lagi. Pada nyari. Padahal di MCK jauh kan lumayan jauh. Pas itu pakai kolor bawa baju begini. Ini dari mana? Itu bisa jalan. Ya makanya dat Allah yang Maha Kuasa. Makanya harus pada sahabat. Saya bisa jalan sendiri ini. Pakai apa kalau tetangga dia dulu. Lupa aja tuh masih ada di piring. Aduh, 3 juta tuh. Itu bisa ngambil, iya cara dia ngambil. Waduh pahalnya dari situlah. Kalau ada orang yang mana udah sama ini bukan obat buat beli. Jadi Pak Haji sendiri punya insting atau mata batin lah dibilangnya kayak gitu ya, setelah meninggal 12 hari itu. Dan atas izin Allah, karena kekuatan yang gigih, keinginan sembuh untuk Pak Haji untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah atas kuasa Allah, sehingga bisa berdiri. Yang tadinya lumpuh kurang lebih selama 6 bulan ya, setelah hidup kembali di 12 hari dikubur ya Pak ya. 12 hari di dalam kubur maksudnya kayak gitu. Dan ini Pak Haji, maaf, di sini tuh kan ada foto Pak Haji. Pak Haji sempat cerita waktu foto ini tuh Pak Haji sempat meninggal kembali. Tahun berapa sih? 2016. Oh, 2016. Masih di sini. Ya udah, Pak Haji, nanti itu ceritanya kita lanjut cerita yang berikutnya. Mungkin dari video ini
kita bisa mengambil hikmahnya dari Pak Haji Aceng. Yang pertama, tadi Kang Hakim udah sebutin, jangan percaya sama yang namanya dukun yang sudah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, karena kegigihan, karena kesabaran Pak Haji Aceng, tidak ada yang tidak mungkin. Tadinya sakit lumpuh lama, kurang lebih selama 6 bulan, ujian setelah meninggal 12 itu ya Pak ya, atas izin Allah Pak Haji Aceng bisa normal kembali. Kegigihan. Jadi itu Allah itu lagi menguji, lagi sayang sama hambanya, menguji kesabarannya. Baru 6 bulan ya tadi ya, Nabi Allah Ayub mah dikasih ujiannya udah beberapa puluh tahun. Betul nggak Pak Haji ya? Nah itu yang kita bisa ambil sisi positif dari cerita Pak Haji Aceng itu. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Kita lanjut lagi cerita waktu Pak Haji Aceng dibawa di alam barzahnya, diperlihatkan orang-orang yang mungkin di dunianya pekerjaannya seperti ini, di dunianya pekerjaan seperti ini, gambarannya saja. Saya Kang Hakim pamit undur diri.